Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak ustazah, kita lafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas apa? Atas rasa syukur kita kepada Allah yang masih memberikan kesehatan, yang masih mempertemukan kita di bulan Ramadan tercinta ini, yang masih mengumpulkan kita beserta keluarga-keluarga kita, yang masih memberikan kemudahan langkah kaki kita untuk beramal ibadah. Salawat beri salam pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini Ustazah Desi diberi kesempatan untuk menyampaikan tausiah, dan Ustazah Desi memilih judul yaitu Sedekah ala Rasulullah. Baik, sedekah ala Rasulullah bermula dari kisah diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Seseorang menemui Rasulullah. Seseorang tersebut meminta sesuatu kepada Rasulullah, dan Rasulullah selalu memberi kepada orang tersebut sesuai dengan apa yang dimintanya. Suatu hari orang yang sama datang menghadapi Rasulullah. Beliau meminta bantuan dan sedekah kepada Rasulullah. Kala itu Rasulullah dalam keadaan sulit, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lebih kurang redaksinya seperti ini. Sekarang saya tidak punya apa-apa, akan tetapi ambillah apa yang engkau mau dan jadikanlah itu utang bagiku. Jika suatu saat saya mempunyai sesuatu, saya akan membayarnya. Umar pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, janganlah engkau memberikan sesuatu di luar kemampuanmu. Kemudian Rasulullah berkata kepada Umar, karena itulah saya diperintahkan Allah. Kisah kedua, kita lihat bagaimana Rasulullah menyikapi sedekah. Dituturkan oleh Sayyidah Ummu Salamah, istri Rasulullah. Suatu hari Rasulullah masuk ke rumah dengan tergesa-gesa, dalam keadaan muka yang pucat dan khawatir. Jangan-jangan beliau lagi sakit. Saya lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa wajahmu pucat begitu? Apakah Anda sakit? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya pucat begini bukan karena sakit, tetapi karena saya ingat uang 7 dinar yang kita dapatkan kemarin, sore ini uang itu masih ada di bawah kasur kita dan belum kita infakkan. Masya Allah. Begitu Rasulullah berpikir panjang, hanya dengan uang 7 dinar yang masih di bawah kasur menjadi beban bagi Rasulullah karena belum diinfakkan. Anak ustazah pucat, sedih, panik ketika uangnya belum diinfakkan, atau karena uang di dompet atau uang di sakunya berkurang. Nah, ini jadi bahan pikiran kita. Ternyata kalau kita ingin mencontohkan Rasulullah, kalau kita ingin masuk surga beserta Rasulullah, dikumpulkan bersamanya, kita harus mencontoh, harus menteladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana anak ustazah? Kita mulai dari nol. Kita mulai berangsur-angsur supaya kita punya amalan sedekah seperti Rasulullah. Minimal kita mulai berusaha di bulan Ramadan kali ini. Jabir menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan tidak
manakala beliau diminta. Hadis riwayat Bukhari. Jadi begitulah sikap Rasulullah ketika ada seorang yang meminta, beliau selalu memberikan sedekah. Ternyata ketika Ramadan Rasulullah bersedekah lebih giat daripada hari sebelumnya. Karena apa? Pertama, karena keutamaan di bulan Ramadan. Semua amalan kita dilipat gandakan. Jadi anak ustazah jangan ragu untuk bersedekah di bulan Ramadan karena pahalanya akan berlipat ganda. Kedua, membantu orang yang berpuasa ternyata mampu mendekatkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa berkurang sedikit pun. Jadi ternyata ketika kita membantu orang yang sedang berpuasa, mampu mendekatkan kita kepada Allah dan menambah pahala kita. Yang ketiga, ternyata sedekah dan puasa merupakan media untuk meraih surga. Hal ini dapat diriwayatkan pada hadis ketika Rasulullah menanyakan kepada sahabatnya, siapakah hari ini yang berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah kembali lagi bertanya, siapa di antara kalian hari ini mengantar orang yang meninggal dunia? Abu Bakar pun menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah kembali bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini bersedekah? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya kembali, siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar kembali menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, siapa yang melakukan amalan di atas dalam satu hari, maka baginya surga. Maka dapat kita ambil kesimpulan kalau sedekah dan puasa merupakan media kita untuk meraih surga. Yang keempat, ternyata puasa dan sedekah merupakan hal-hal kegiatan yang menjauhkan kita dari api neraka. Puasa dan sedekah merupakan perisai penolak api neraka supaya jauh dari kita. Jadi anak ustazah semangat ya, fighting puasa dan sedekah. Orang dermawan dekat sama Allah. Orang dermawan, orang yang rajin bersedekah dirindukan oleh surga. Orang dermawan disayangi oleh sesama. Jadi anak ustazah mulai dari sekarang rajin bersedekah. Insya Allah mulai dari hal yang terkecil, sedekah dengan senyuman, memberi makanan hewan, atau membantu orang kesusahan. Dan anak ustazah selalu niatkan dengan ikhlas. Insya Allah berkah. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.